Balik lagi di channel cerita hororku. Di versi radio horor malam ini, gue bakal ceritain cerita seorang anak pembantu atau asisten rumah tangga yang berakhir jadi tumbal pesugihan majikannya. Sangat menyedihkan sekali. Gimana tuh ceritanya sampai anak si asisten rumah tangga ini jadi tumbal pesugihan majikannya? Kenapa nggak anak si majikan yang jadi tumbal ya? Penasaran? Gak pakai lama gue bakal langsung ceritain cerita pesugihan atau cerita horor versi radio horor malam ini. Tapi sebelum gue lanjut ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel cerita hororku, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Oke, kita sebut saja asisten rumah tangga ini dengan nama Ibu Wati. Nah, Ibu Wati ini baru aja diterima kerja oleh sepasang suami istri yang kaya raya. Perusahaannya yang mereka miliki menyebabkan kedua orang itu kelabakan mengurus rumah mewahnya. Ya alhasil mereka terpaksa menyewa pembantu atau asisten rumah tangga untuk sekaligus menjaga rumah mereka. Saat ditanya Ibu Wati mengapa baru mencari pembantu saat diwawancara kerja, mereka menjawab, sebenarnya sudah banyak pembantu yang bekerja di sana. Hanya aja mereka sering bergonta-ganti. Mungkin gak betah atau apalah, majikannya juga atau si suami istri juga gak menjelaskan dengan detail. Kemarin ada yang baru bekerja 2 bulan, lalu berhenti. Saya juga gak tahu kenapa, kata majikannya. Aneh sekali ya, pikir Wati. Bekerja di rumah sebesar ini sudah pasti membuat Wati betah. Lebih punya majikan suami istri ini baik, seperti mereka berdua tuh kayak kelihatan baik banget. Ya nggak ada kasar-kasarnya lah. Ya akhirnya Wati benar-benar disambut dengan ramah, meskipun hanya akan menjadi asisten rumah tangga di rumah itu. Setelah kurang lebih 1 bulan bekerja di sana, Ibu Wati ini merasa semakin betah nih. Memang banyak yang harus dia kerjakan untuk merapikan semua isi dalam rumah mewah tersebut. Tapi kalau dia bisa menyelesaikannya dengan cepat, dia akan dapat bonus dari majikannya. Dan bonusnya adalah ya dia bisa jadi ratu di rumah itu. Jadi selain sibuk bekerja nih, majikannya juga suka banget keluar kota. Maksudnya ya jarang ada di rumah lah. Hampir setiap 3 hari sekali mereka menitipkan rumah mewah itu sama Wati. Jadi Wati ini ya setiap 3 hari sekali udah kayak bener-bener ratu di rumah mewah itu. Dia tinggal sendirian aja udah. Mau ngapain aja gak ada yang tahu, majikannya kan keluar kota. Nah, entah karena urusan pekerjaan atau untuk liburan keluar kota, kesempatan itu tentu saja nggak disia-siakan sama Wati. Ya bisa dibilang kayak tadi, Wati bisa berlaga jadi pemilik rumah mewah itu saat majikannya nggak ada di rumah. Wati suka banget nih mencoba baju istri majikannya, mencoba perhiasannya, memakan makanan enak yang mereka makan di rumah mewah tersebut. Hingga tidur di tempat tidur beludru mirip majikannya tersebut. Pokoknya udah seenak jidatnya Wati lah, karena udah makin betah aja gitu kan. Sering ditinggal keluar kota sama majikannya. Jadi kayak udah milik rumah sendiri aja nih. Tapi yang Wati herankan, kok bisa majikannya itu percaya banget lah sama Wati ini. Padahal kan si Wati ini baru kerja, baru ya kerja di situ 1 bulan lebih lah. Ini udah percaya banget lah. Gak tahu kenapa tuh alasannya ya kan. Dan si Wati juga mikir kenapa pembantu-pembantu yang lain gak betah kerja di sini. Bingung juga. Padahal udah enak banget. Benar-benar dikasih kepercayaan total lah sama majikannya untuk
tinggal atau kerja di rumah semewah itu tanpa ada kekerasan atau kekang aturan yang bikin gak betah lah, gak ada sama sekali. Dasar orang kaya mah sibuk sama uangnya sendiri. Sampai-sampai gak sadar kalau orang yang macam saya ini yang gak bos-bos amat. Gumam Ibu Wati sambil tersenyum dalam hati. Ya, dia sangat menikmati banget lah. Sering banget ditinggal sendirian di rumah mewah itu. Jadi kayak tuman gitu loh. Lewatan mas Ibu Wati ini. Nah, hingga suatu hari Ibu Wati menemukan segepok uang di atas tempat tidur milik majikannya. Tiba-tiba ya dia ngeliat uang gepokan gitu. Padahal kan gak ada yang narok sama sekali. Akhirnya sontak Wati yang sedang memakai perhiasan istri majikan tersebut segera menaruhnya. Matanya tuh berbinar-binar lah pas ngeliat atau memegang uang yang ternyata jumlahnya tuh banyak banget. Mungkin mereka lupa menaruh ini di berangkas kali ya. Kalau gitu aku ambil sedikit aja, sepertinya gak bakal ketahuan. Gumam Wati sambil mengambil beberapa uang lah dari uang gepokan tersebut. Jadi gak diambil semuanya. Wati akhirnya berani mengambil beberapa uang itu dan memasukkannya ke tasnya Wati. Lumayan lah buat belikan anak mainan baru nanti setelah aku pulang. Gumam Wati lagi. Ternyata Wati ini punya anak. Ya, kita sebut aja namanya anaknya Wati ini dengan sebutan Aldo. Nah, dia laki-laki. Anak Ibu Wati ini. Oke, singkat cerita setelah majikannya pulang, Wati izin nih buat pulang ke rumahnya, buat nengokin anak semata wayangnya yang tinggal di kampung halamannya Wati. Emang gak terlalu jauh sih dari rumah majikannya itu. Sepulang dari rumah mewah itu, tentunya majikannya mengizinkan Wati dong. Akhirnya Wati membelikan mainan baru yang mahal harganya untuk Aldo, putra semata wayangnya itu. Jadi dia membeliin mobil-mobilan lah. Terus beliin makanan-makanan enak lah buat Aldo. Betapa senangnya Aldo saat ibunya pulang membawa mobil-mobilan keren yang emang udah Aldo pengen banget nih dari kapan tahu. Dan ibunya juga bawain makanan-makanan enak kesukaan Aldo. Tentunya uang yang dipakai Wati ini uang yang diambil di atas kasur majikannya itu. Yang waktu dia nemuin uang gebokan banyak banget lah, yang ambil beberapa uang itu kan, pakailah sama ibunya Wati ini beliin mainan sama makanan kesukaannya Aldo. Oke, langsung Aldo bilang terima kasih banyak lah sama ibunya, seneng banget lah dia udah beliin makanan kesukaan dan mainan mobil mewah yang keren lah, kesukaan Aldo juga. Sama-sama nak, sudah sana main sama teman-teman, tak Ibu Wati. Ia lalu menuju kamar tidurnya. Si Ibu Wati ini nih, jadi si Aldo suruh main, Ibu Wati mau istirahat lah untuk tidur di kamarnya sendirian. Jadi si Ibu Wati ini seorang janda anak satu. Oke, singkat cerita Wati sedang berdiri di tengah rumahnya. Aneh, rumah itu kayak kelihatan berkabut tiba-tiba nih. Terus kabutnya tuh kabut gelap yang bikin rumahnya, dalam rumah itu gelap. Padahal dia udah nyalain lampu. Terus gak lama Wati juga mendengar suara Aldo yang suka ramai kalau lagi bermain lah. Aldo tadi kan udah disuruh bermain mobil-mobilan sama teman-temannya. Wati juga udahlah, mungkin lagi rame, lagi senang-senangnya lah anak kecil main mobilan baru. Akhirnya tiba-tiba Wati merasa lapar nih. Terus dia langsung menuju dapur untuk memasak makanan. Nah, ini kejadian setelah maghrib lah ya.
Namun saat hendak memasak nasi, Wati mendengar suara anak kecil yang berteriak dari depan rumahnya. Karena penasaran, dia lalu keluar rumah atau keluar dari dapur itulah menuju ke depan halaman rumahnya. Sampai depan halaman rumahnya, Wati langsung teriak, "Aldo!" Suara teriakan itu ternyata milik Aldo. Karena Aldo dilihat oleh Wati, dia lagi tuh diseret-seret sama makhluk hitam besar berbulu gitu. Ya kayak genderuwo lah. Nah teriakan Aldo ini minta tolong sama Wati ini benar-benar menyayat hati atau kupingnya Wati lah. Seolah-olah Aldo itu lagi kesakitan lah, ditarik-tarik atau diseret-seret sama makhluk hitam besar itu. Nggak tahu mau diseret kemana tuh. Akhirnya Wati berusaha mengejar anaknya itu. Tapi ya Wati seperti nggak punya daya untuk berlari. Kayak udah lemes banget ngeliat Aldo sama jin makhluk hitam besar atau genderuwo itu tuh nyeret-nyeret Aldo. Akhirnya Wati cuma bisa terduduk lemas di depan rumahnya sambil menangisi anaknya itu. Dan melihat anaknya itu diseret-seret sama genderuwo itu. Jadi dia udah gak bisa berbuat apa-apa, cuma duduk lemes ngeliatin Aldo diseret sama genderuwo itu. Udah gitu doang. Nah tiba-tiba Wati terbangun. Ternyata semua itu cuma mimpi. Dia baru ingat nih, tadi tuh dia ketiduran. Pas baru sampai rumah terus nyuruh Aldo main. Dia masuk kamar tidurnya rebahan bentar, ternyata dia ketiduran. Syukurlah mungkin berarti yang tadi Wati lihat itu cuma mimpi. Namun kelegaan itu ternyata hanya sementara. Sebangunnya Wati dari tidurnya, tiba-tiba teman-temannya Aldo berbondong-bondong mendatangi rumahnya Wati. Dan sambil mereka berteriak-teriak gitu, "Bude, Bude, Aldo Bude," kata salah satu temannya. "Aldo kenapa, Nak?" tanya Wati panik gitu. "Aldo kejang-kejang di lapangan Bude," jawab si temannya Aldo itu. Akhirnya Wati lalu segera menuju lapangan untuk melihat kondisi anaknya, si Aldo ini. Kan tadi dia ternyata si Aldo ini main sama teman-teman lainnya di sebuah lapangan gitulah dekat rumahnya Wati. Di sana ternyata sudah ada, kita sebut aja Ki Marjo lah, yang sedang memeriksa Aldo. "Maaf Bude, kami tadi panik lalu memanggil Ki Marjo ke sini biar buat nenangin Aldo. Kita soalnya bingung mau ngapain," terang salah satu temannya Aldo. Akhirnya Wati langsung melihat anaknya kejang-kejang, langsung suka nangis itu, langsung nanya ini sama Ki Marjo, "Ki, anak saya kenapa Ki?" Lalu Aldo dibawa ke pos kamling yang terdekat di lapangan itu. Ki Marjo menenangkan Aldo terlebih dahulu. Lama kemudian Aldo udah gak kejang-kejang lagi tuh. Namun ia masih kayak pingsan lah, gak sadarkan diri. Lalu Ki Marjo mengajak Ibu Wati ini berbicara berdua nih, perihal apa yang terjadi dengan anaknya itu. Sepertinya jiwa Aldo dibawa oleh makhluk halus. Dia berteriak meronta-ronta ingin dilepaskan oleh makhluk halus itu. Karenanya dia kejang-kejang kayak gitu. Terang Ki Marjo. "Kok kenapa bisa kayak gini Ki?" tanya Ibu Wati. Ibu Wati sebaiknya segera berhenti bekerja dari rumah itu. "Saya tahu pasti Ibu Wati telah mengambil beberapa uang majikan tanpa sepengetahuan mereka. Itu semua mereka sengaja menjebak ibu agar mengambil uang itu. Karena uang itu adalah dari hasil pesugihan mereka yang sudah dijalankan beberapa tahun ini. Dan uang itu juga Ibu Wati sudah memberikannya ke anak Ibu Wati.
Makanya anak Ibu Wati ini sudah dijadikan tumbal oleh majikan Ibu Wati itu. Penjelasan Ki Marjo membuat Ibu Wati lemas mendengar itu. Ia tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Ya, Ibu Wati juga bersalah banget lah, karena udah gak sopan atau udah seenak jidatnya lah ngambil gitu aja tanpa sepengetahuan majikan yang ngambil uang mereka lah. Dan ternyata uang itu tuh emang cuman buat jebakan aja biar Ibu Wati tergiur terus ngambil uang itu dan memakai uang itu untuk anaknya. Akhirnya anak Ibu Wati itulah yang jadi korban atau jadi tumbal pesugihan majikannya tersebut. Dan akhirnya ya Aldo gak bisa diselamatkan. Setelah beberapa hari Aldo sakit. Habis main kan kita gak sadarkan diri. Aldo dibawa pulang ke rumah dan akhirnya Aldo sakit tuh seminggu atau berapa hari. Dan gak lama itu Aldo ya meninggal dunia. Ya akhirnya Ibu Wati benar-benar menyesal banget lah. Dan akhirnya Ibu Wati memutuskan untuk berhenti kerja di rumah mewah. Ya itulah, jangan sembarangan ngambil uang orang lain